Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Di tengah-tengah ramainya isu ijazah bapak dan anak, Pak Jokowi dan Gibran, tiba-tiba ini ya seperti disambar geledek, tiba-tiba Pak Abu Bakar Ba'asyir mengunjungi Pak Jokowi. Ini langsung kaget begitu ya, kayak petir di siang bolong ini. Betul. Karena ternyata Jokowi ini pantas memang ya kalau beliau ini bisa sampai memimpin Indonesia sampai 2 periode, kemudian setelah yang bersangkutan ini pensiun masih bisa katakanlah menyimpan kekuasaan pada pemerintahan selanjutnya. Yang mana saya katakan sedari dulu ya sudah saya katakan Pak Jokowi ini memiliki satu macam kecerdasan. Kecerdasan apa? Kecerdasan di dalam berpolitik. Ya, Megawati itu sampai dikangkangin begitu. Dalam pengertian ya, kita ini loh belum tentu bisa seperti Pak Jokowi. Saya tidak melihat itu sebagai satu hal yang positif atau negatif. Kita lihat ini secara netral dulu begitu ya. Fakta bahwa Jokowi itu sampai sekarang masih aman dengan segala kontroversinya, itu menunjukkan Jokowi ini licin sebagai politikus ya. Itulah terserah nanti namanya mau cerdik, mau cerdas, mau licik, mau apa begitu ya, terserah itu namanya. Karena memang yang namanya politik demikian adanya. Dan salah satu kekurangan orang-orang yang mendukung Pak Anies Baswedan begitu ya. Salah satu kekurangan Pak Anies Baswedan itu di situ, bukan sosoknya yang ideal sebagai seorang pemimpin, bukan, tetapi beliau itu belum ideal sebagai seorang politikus. Dan sepertinya harus lebih banyak belajar. Ya inilah keadaannya seperti ini begitu ya. Kalau kita belajar kepada orang-orang terdahulu kan, orang-orang yang hebat di dalam berpolitik itu mereka belum tentu etik juga begitu, belum tentu etis juga. Jadi tidak ada hubungan yang linear antara etika dan politik begitu. Itu yang harus disadari. Dan bagi orang-orang yang seperti kita yang idealis begitu ya, saya termasuk salah satu yang memiliki idealisme, dan kalau idealisme itu sudah dipegang tidak akan bisa diganggu gugat. Nah, kekurangan kita yang idealis ini apa? Tidak bisa oportunis, sulit menerima sulit melihat bahwa realita itu tidak seindah idealisme kita dan lain sebagainya. Therefore untuk menjadi seorang politikus itu jarang ya, banyaknya itu jadi katakanlah wise man ya, jadi pencerah karena terlalu banyak menghadapi kegagalan hidup. Nah, regardless ya dari apa yang sudah saya katakan tadi, ini kita akan melihat satu gestur politik yang luar biasa dari Pak Jokowi, yang mana ahli politik akan melihat ini sebagai gestur politik ya. Apakah saya melihat ini sebagai gestur politik? Akan sangat susah begitu melihat tingkah lakunya Pak Jokowi itu tidak dilihat dari kacamata politik. Itu akan amat sangat susah sekali. Karena tadi saya bilang dari ratusan atau bahkan ribuan permasalahan Pak Jokowi sampai sekarang beliau itu masih bertahan, itu menunjukkan kepiawaian di dalam berpolitik, dan itu dalam satu dan lain hal harus diapresiasi ya. Saya tidak mengatakan saya menjadi fans Pak Jokowi, tidak, itulah politik. Nah, kita akan saksikan saja apa sih yang terjadi ribut-ribut ini Pak Abu Bakar Ba'asyir, Ustadz Abu Bakar Ba'asyir sampai mendatangi Pak Jokowi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menerima kunjungan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Abu Bakar Ba'asyir, di kediamannya di Banjarsari, Solo. Pertemuan keduanya berlangsung secara tertutup, Saudara, selama kurang lebih 30 menit. Usai pertemuan, Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan bahwa kedatangannya merupakan kewajiban seorang ulama untuk menasehati. Hanya nasihat itu kewajiban. Terlihat ya, saya suka sekali gestur ini. Coba lihat dari dulu Pak Jokowi ini hal-hal seperti ini yang beliau pakai, itu menyentuh hati. Kita mau gimana lagi ya, kita manusia kok. Saya ini manusia punya hati, nggak melulu pikiran begitu ya. Kita lihat belakangnya, oh ini pencitraan apa segala macam, itu pakai pikiran, pakai hati loh ya. Pak Jokowi sungkem sama Pak Abu Bakar Ba'asyir. Kewajiban seorang ulama untuk menasehati.
Oh iya, mau apa? Kemarin ini pun dilakukan sama siapa? Kapolri juga ya, Listio Sigit ke para ulama di Madura kalau tidak salah. Waduh, repot kita melihat Pak Jokowi ini. Luar biasa beliau itu. Sifat seorang ulama menasehati rakyat, menasehati orang kafir, menasehati pemimpin. Mau tidak mau itu Allah yang menentukan, bukan saya. Ya, gitu ya. Itu saja, tidak ada tujuan lain. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan mengaku kaget dengan kedatangan Kalau Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, saya lebih percaya genuine beliau itu ya. Memang menunaikan tugasnya sebagai seorang alim. Abu Bakar Ba'asyir. Jokowi mengatakan banyak diberi nasihat untuk mengabdi pada negara dan agama. Sangat kaget saya kedatangan beliau. Intinya beliau nasihati saya untuk mengabdi pada Islam. Nah, itu aja. Yeah. Terima kasih, Pak. Lalu apa makna dari pertemuan ini dan apakah akan memberi Oke, jadi dari perkataannya Pak Jokowi bukan diundang ya. Pak Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini datang saja kepada kediamannya Pak Jokowi. Sampai kaget begitu Pak Jokowi. dampak bagi Joko Widodo? Kami membahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Trias Politika, Mas Agung Baskoro, dan juga Ketua Harian Bara JP, Mas Adli Abdullah. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ke Mas Adli dulu. Mas Adli, ini pertemuan mendadak atau memang sudah direncanakan? Sebentar ya, harusnya siapa Habib Rizik harusnya nyobalah diterima atau tidak begitu ya. Gak usah takut. Coba datang Habib Rizik itu ke kediamannya Pak Jokowi sebagaimana Ustadz Abu Bakar Ba'asyir datang ke kediamannya Pak Jokowi. Coba diterima atau dihadang tuh di jalan. Kita mau tahu saja. Karena pengakuannya Pak Jokowi tadi ini tidak diundang ya. Jauh-jauh hari. Ini kan pertemuan mendadak ini sebagaimana pernyataan Pak Jokowi, Presiden ke-7 Republik Indonesia. Beliau pertama terasa kaget dengan kedatangan daripada Kiai Haji Abu Bakar Ba'asyir ke rumahnya. Beliau selaku orang Islam pasti dia membuka ruang, yang membuka rumah untuk dikunjungi oleh siapapun. Jangankan Pak Abu Bakar Ba'asyir, rakyat jelata aja tiap hari datang ke rumahnya dan beliau sambut dengan begitu hangat dan bersahabat. Saya kira ini kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir, Pak Jokowi ini kan ada dua hal. Pertama ini silaturahmi, dan silaturahmi ini dalam agama itu kan termasuk memperpanjang umur. Apalagi Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan Pak Jokowi. Sebentar ya, terserah lah ini pembela Jokowi itu mau ngomong apa, kita nanti dengarkan saja. Cuman kalau memang misalkan Pak Jokowi ini terbuka itu, saya harap ya orang-orang yang berseberangan dengan Pak Jokowi secara politik itu coba datang silaturahim ke Pak Jokowi. Cuman ya kalau politik susah ya, nanti akan disangkanya macam-macam memang. Ya susah lah, kalau masuk politik itu sulit kita itu. Mungkin karena Pak Abu Bakar Ba'asyir dulu dalam waktu beliau ditahan termasuk Pak Jokowi yang memotong masa tahanannya ini. Saya kira ini pertemuan dua tokoh Muslim. Apalagi Pak Jokowi sekarang ini kan juga sekarang menjadi tokoh global dengan diangkat sebagai penasihat Bloomberg New Economy, dan juga tadi Pak Abu Bakar Ba'asyir meminta Bloomberg New Economy dibawa-bawa, nggak bakalan ada kepikiran Ustadz Abu Bakar Ba'asyir itu ke sana ya. Saya pernah menghadiri pengajiannya sekali dulu itu waktu SD ya. Saya bukan FPI, saya juga apalagi berafiliasi dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir begitu. Saya dulu masih SD itu, masih Persis saya itu. Itu datang ke Kerkop di Garut itu ada. Memang pidatonya itu luar biasa begitu ya, menggetarkan hati. Jadi yang namanya Bloomberg itu gak bakalan ada di pikirannya Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini. Beliau juga menjadi seorang tokoh Islam. Saya kira itu adalah pertemuan biasa saja dan silaturahmi antara dua tokoh bangsa. Pertemuan biasa ini silaturahmi antara dua tokoh bangsa, tapi kalau dari sudut pandang Anda, Mas Agung Baskara, sebagai pengamat politik, apakah hanya sebatas itu atau ada makna lain dari pertemuan ini? Ya, pertama counter narasi jelas Mas ya. Jadi situasi ini bisa membuat ya isu soal ijazah, pemakzulan dan yang lain itu berdiri sama rata dengan isu misalkan silaturahim beliau dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir. Yang kedua memang menegaskan bahwa Pak Jokowi ini ingin merangkul semua kalangan, bahkan Islam yang sangat konservatif sekalipun diberi ruang di kediaman beliau, dan ini tidak mudah ya memposisikan diri sebagai istilahnya tokoh nasionalis yang kemudian berinteraksi dengan Islam konservatif yang kita tahu Pak Abu Bakar Ba'asyir mendukung penerapan Islam ya, hukum Islam semacam itu. Jadi saya melihat ini sebuah arena situasi yang positif bagi Pak Jokowi untuk membuat dia
magnet figurnya semakin atraktif untuk memperkuat Jokowi efek itu, karena di 2029 itu dibutuhkan oleh PSI, oleh Mas Gibran, oleh keluarga Solo secara keseluruhan seperti itu. Oke, Bang Abdi juga melihat hal yang sama? Oke, nah memang itu betul panjang ya, apanya efeknya. Jadi tadi apa yang dikatakan ini sedikit banyak mendeviasi dari isu ijazah itu betul ya, betul itu. Kemudian ini akan menjadi kenang-kenangan untuk Pak Jokowi berangkul Islam konservatif di 2029. Pak Jokowi ini udah mikir 2029 dari sekarang nih. Begitu. Lah, kalau misalkan orang-orang yang berpolitik tidak seperti Pak Jokowi begitu ya, yang antitesanya Jokowi itu mau mengalahkan Jokowi tapi tidak berpikir 2029 dari sekarang, selamat kalah lagi. Ini Jokowi luar biasa memang. Saya tidak berarti setuju begitu ya. Cuman terlalu naif kalau kita katakan Pak Jokowi ini tidak memiliki kecerdasan sama sekali. Terlalu naif itu. Ini kalau saya lihat ini silaturahmi biasa saja, ya kan? Silaturahmi biasa saja. Sebentar ya, dari segi politik tadi, secara garis besar dikatakan ini adalah pengalihan isu begitu ya. Tokoh bangsa, apalagi Pak Jokowi ini dia dianggap tokoh Muslim moderat. Saya setuju dengan Mas Agung ini yang mengatakan bahwa Pak Jokowi sebagai tokoh Islam moderat, datang Pak Abu Bakar Bashir yang orang dianggap tokoh Islam konservatif. Jadi Pak Jokowi itu bisa bersahabat dengan siapa saja karena sifat Pak Jokowi yang merakyat. Apalagi ini kedatangan daripada Pak Bakar Bashir kan mengatakan sebagai agama itu kan saling menasihati ini, dan ini bahagian daripada silaturahmi dua tokoh bangsa yang saya kira penting untuk terjadinya kesejukan dalam bernegara di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Baik, meskipun kalau sosok Joko Widodo sendiri ini terlepas dari tokoh politik juga di tanah air yang juga sedang diperbincangkan begitu Mas Adli. Jadi menurut Anda ini hanya sebatas ya silaturahmi biasa, obrolan biasa antara tokoh bangsa, tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang terjadi? Saya kira tidak ada. Ini kan memang kalau bagi kita media kan, bagi kita. Sebentar ya, coba lihat ya. Bedanya pengamat sama politikus praktis nih. Yang ngomong ini entah siapa namanya. Orang ini yang pakai peci ini, dia itu mengatakan ini tidak ada muatan politik sama sekali. Jadi politikus itu dia selalu menghilangkan nilai-nilai politik di dalam gestur politik. Itu yang mereka biaskan begitu. Oh, ini bukan politik, ini bukan politik. Tetapi pengamat politik selalu melihat di situ ada politik. Pak Jokowi tadi sudah mengatakan dengan jelas ini adalah pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Berarti kan mustahil ada gestur politik dari siapa? Dari Pak Jokowi begitu ya. Kemudian pengamat politik tadi mengatakan, Pak Agung Baskoro tadi mengatakan ini pasti ada permasalahan politik di dalamnya. Tetapi yang mendukung Jokowi ini mengatakan itu tidak ada nilai politiknya sama sekali. Ini ya yang luar biasanya dari politikus praktis. Orang yang paling pura-pura tidak berpolitik itu siapa? Para politikus yang praktis. Mereka itu menuduh kepada kita berpolitik, padahal sebetulnya mereka sendiri yang berpolitik. Kita nih yang memang betul-betul punya ideologi, kita yang memang betul-betul memiliki kepedulian terhadap negara, tanpa kita merongrong apapun dari negara itu murni memang inilah pemikiran kita sebagai bangsa Indonesia begitu ya. Tetapi mereka nih kayak politikus-politikus, bukan pakarnya ya, politikus-politikus praktisnya itu mereka selalu mendeviasi. Jadi seolah-olah mereka itu orang yang paling bersih dari politik, padahal mereka itu yang politikus begitu. Nah, kalau saya melihat ini ada pasti ada gestur politiknya atau manuver politiknya dari Pak Jokowi. Terlepas dari pertemuan ini apakah diinisiasi oleh pihak Pak Jokowi atau diinisiasi oleh pihak Pak Abu Bakar Bashir, terlepas itu intelijen itu bisa main di situ. Pak Jokowi pintar sekali di dalam mempermainkan hal itu. Orang publik batuk aja Pak Jokowi itu kan bisa menjadi menarik untuk diliput. Ini apalagi kedatangan dua tokoh bangsa besar ini, yang satu ulama, satu adalah pemimpin Islam moderat, yaitu Pak Jokowi itu sendiri. Dan perlu diingat, Pak Jokowi ini kehidupannya orangnya sangat sederhana dan dia itu bisa menerima siapa saja. Kita pun datang ke sana tanpa perlu agenda khusus, bisa diterima oleh Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi tadi termasuk terkejut, kaget dia dengan kedatangan Pak Abu Bakar Bashir. Tapi karena dia yang humble, yang sederhana, dia senang saja kedatangan Pak Abu Bakar Bashir. Apalagi berdua ini sama-sama orang Solo, sama-sama menjadi rakyat biasa di Republik Indonesia sekarang ini. Pak Jokowi sekarang kan sudah menjadi rakyat biasa. Sebentar ya, humble dan sederhana itu bukan merek, itu tidak bisa diucapkan, itu dilakukan. Nah, mau berapa banyak kita melihat kehidupan glamor Jokowi dan keluarga ya, masa mau
mau buta begitu. Ini juga politikus nih, kadang-kadang begini nih, orang kalau sudah terlalu cinta itu buta saja. Ya, saya in the other hands ya, saya mencoba untuk melihat seseorang itu tidak akan buruk-buruk semuanya, tidak akan baik-baik semuanya begitu. Yang buruk harus dilihat buruk, yang baik harus dilihat baik. Disitulah nanti kita akan ada assessment melihat seseorang ini berapa nilai rata-ratanya begitu ya, keseluruhannya. Ya suruh siapa jadi politikus harus mau ditilai. Sekarang ini. Kalau Mas Agung Baskoro sendiri melihatnya ini keuntungan yang didapat dari Joko Widodo sendiri seperti apa dari pertemuan ini, baik dari sisi sebagai tokoh bangsa maupun dari sisi politiknya? Iya, suka atau tidak kan selama ini Pak Jokowi dikaitkan dengan problem etik Pilpres 2024 Mas Yasir. Sehingga ketika kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman beliau, yang itu notabene ya ulama dari kalangan Islam konservatif, sedikit banyak ya kita akan tahu bahwa problem etis itu sedikit banyak tereduksi dengan kehadiran seorang sosok ulama konservatif itu Pak Abu Bakar Ba'asyir. Karena suka atau tidak yang membuat isu Itu betul sekali ya yang dikatakan teralihkan fokusnya. Saya ini sekarang tadinya mau bikin konten tentang ijazah. Lihat ini langsung teralihkan begitu ya. Betul ini. Gimana lagi? Wong kita ini berputar di dalam lingkaran politik yang mana salah satu orkestranya sekarang masih Pak Jokowi. Ini hebat Pak Jokowi, itu luar biasa. Bukan berarti saya setuju dan itu bagus secara etik begitu ya. itu dalam tanda petik ijazah, pemakzulan, dan yang lain mengemukakan ada teman-teman yang belum puas dengan problem etik yang tak tuntas di 2024 itu. Mereka yang tak puas dengan kinerja Pak Jokowi 2 periode kemarin. Dan mereka yang punya kepentingan di 2029 juga. Jadi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke kediaman Pak Jokowi, sedikit banyak problem etik di 2024 itu bisa teralihkan sementara. Seperti itu. Yang kedua, memang bagi Pak Abu Bakar Ba'asyir, sukar untuk tidak diungkapkan bahwa ini bagian dari politik etis beliau yang sudah mendapat manfaat dengan pengurangan ya hukuman ketika Pak Jokowi berkuasa di masa silam. Ini bagian dari arahan ya terima kasih beliau dengan mengunjungi Pak Jokowi di kediamannya, karena dari sisi umur kan senioritas Pak Abu Bakar Ba'asyir lebih berumur ya ketimbang Pak Jokowi, tapi beliau menyampaikan rasa terima kasih itu dengan datangi tuan rumah untuk mengucapkan langsung seperti itu. Dan bagi Pak Jokowi yang ada soal nggak ada masalah gitu, yang penting silaturahim kita sebagai sesama tokoh bangsa bisa terjalin walaupun sifatnya mendadak, walaupun mungkin tidak direncanakan, tapi buat saya ini bagus, memberikan semacam energi positif kepada publik bahwa se-ekstrim apapun ideologi kita, keyakinan kita, tapi kalau sudah membahas Indonesia, semuanya bersama bersatu mencari titik temu. Seperti itu Mas Yasir. Kan kalau kita tahu juga saat ini kan juga Nah itu bagus sekali. Jadi begini, karena yang namanya Mas Agus ini beliau itu kan pengamat politik ya. Jadi melihat semua perbuatan yang berkaitan dengan dunia politik itu pasti ada unsur politiknya, pasti ada motif politiknya. Tidak terkecuali di sini Pak Abu Bakar Ba'asyir. Makanya beliau tadi mengatakan bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'asyir ini datang kepada Pak Jokowi sebagai politik etis beliau begitu. Jadi politiknya memang ya begitu ya, homo politika begitu, kita ini adalah makhluk yang senantiasa berpolitik. Bahkan di rumah tangga pun ada politiknya. Kita punya intelnya dan lain sebagainya. Ada APBN-nya juga tuh di rumah tangga. Repot memang kalau misalkan ahli politik itu ya begitu, semuanya harus dilihat dari segi politik. Kalau saya begitu ya melihat, saya tidak mengenal Ustadz Abu Bakar Ba'asyir, tetapi dari panjang sekali kehidupan beliau, ini memang murni untuk memberi nasihat. Dan mungkin beliau itu melihat ada peluang ya kepada Pak Jokowi untuk memberikan nasihat. Saya itu waktu dinasihati oleh Buya Yahya itu ya, beliau itu mengatakan demikian. Ini saya memberikan nasihat supaya memutuskan kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu. Itu memang para alim itu demikian. Mereka melihat ada sesuatu yang salah, mereka melihat ada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat, atau minimalnya tidak sesuai dengan apa yang beliau-beliau ini pelajari selama mondok, tidak sesuai dengan idealisme beliau-beliau begitu ya sebagai seorang alim. Itu yang bagus dan yang baik itu pasti akan menghubungi secara langsung selama itu bisa begitu, karena itu adalah jalan yang terbaik. Jalan yang terbaik itu bukan ngomong di hadapan publik kayak gini begitu ya, nasihatin orang, kita nasihatin Gibran begini dan begitu di hadapan kamera, bukan itu cara yang bagus. Cara yang bagus itu mendatangi secara langsung, ngobrol ya. Nah permasalahannya, makanya saya bilang kalau saya ini untuk menyeimbangkan narasi ya, karena titik ekstrim itu sudah ada di dua-duanya kok. Sudah ada di titik yang cheerleadernya Roy Suryo, sudah ada juga di titik yang cheerleadernya Jokowi. Ini dua-duanya sudah punya sisi ekstrim. Saya cuma berusaha untuk menyeimbangkan narasi begitu. Nah ala kulli hal ya, apa yang kita lihat sekarang ya demikianlah adanya. Jadi dua-duanya ini ada, bukan dua-duanya dilihat dari pendapat pakar politik tadi, ini ada motif politiknya yang mana dari Pak Jokowi ini sesuatu hal yang memang
harus diapresiasi. Dan kalau misalkan kita melihat ini sebagai gesturnya anak-anak bangsa, ya memang seharusnya begini ya. Jadi kalau misalkan ada permasalahan itu nggak usah kontok-kontokan, apalagi sampai berantem begitu. Ya udah, kalau misalkan ada permasalahan hukum, selesaikan saja permasalahan hukumnya. Kalau misalkan ada dialektika di dalam berpolitik, selesaikan saja dialektika di dalam berpolitiknya. Tetapi waktunya ngopi, silaturahim ya silaturahim begitu, nggak jadi musuh. Itu berbangsa loh ya, kita sebagai bangsa. Makanya di antara yang memang paling menyakitkan itu ada di Indonesia itu siapa? Termus itu. Ini agak susah ya. Susah kita itu mau berbicaranya. Kecuali kalau termul-termulnya udah mulai agak pinter mungkin ya. Kita bisa tuh mulai cuman berdiskusi tanpa saling celah. Joko Widodo masih terseret begitu ikut dalam kasus yang tengah berlangsung begitu soal ijazah palsu ini. Menurut Anda kaitannya ataupun hubungannya apakah ada? Tidak secara langsung ya, tapi kan kita tahu masing-masing punya brand sebagai tokoh. Satu tokoh nasionalis, presiden ke-7, satu ulama besar yang pro dengan penerapan Islam sebagai hukum nasional kita. Dan ketika ini bertemu, bersanding, sintesisnya adalah Pak Jokowi mendapat manfaat berupa, dalam tanda petik, masalah beliau sedikit banyak teralihkan. Kemudian di sisi Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan berinteraksi dengan Pak Jokowi, sedikit banyak ya ideologi yang beliau pahami selama ini ya bergeser ke tengah, Mas Yasir. Lebih ke tengah, lebih moderat, lebih kompromis, lebih lebih open terhadap siapapun. Karena dengan bersilaturahim ke Pak Jokowi artinya tokoh nasionalis yang itu berbeda haluan atau ideologi dengan Pak Abu Bakar Ba'asyir bisa ya diberikan ruang dan tempat untuk berkomunikasi dengan beliau, memastikan bahwa titik tengah, titik temu ke dalam keindonesiaan kita bisa terjalin seterusnya seperti itu. Oke, Mas Adli sendiri melihatnya bagaimana, Mas Adli? Karena kalau itu titik tengah yang dimaksud ini ya, itu ditujukan kepada Pak Jokowi, yaitu mungkin secara politik dalam pengertian Pak Jokowi ini jadikan tidak anti ya bertemu dengan siapapun begitu. Makanya orang-orang yang di luar ribut-ribut ngomong-ngomong nggak jelas tentang Pak Jokowi ya ngomonglah secara baik-baik begitu. Abu Bakar Ba'asyir saja diterima, apalagi Roy Suryo. Kira-kiranya begitu. Itu yang ingin disampaikan atau itu yang ingin ingin dibrandingkan kepada halayak umum. Tapi kalau dari Pak Abu Bakar Ba'asyir ya enggak lah, Pak Abu Bakar Ba'asyir itu sudah di akhir kehidupannya, beliau itu ideologinya sudah kuat kok, pengen syariat Islam itu berlaku di Indonesia ya sebagaimana seharusnya seorang muslim begitu. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Ba'asyir, salah satu pesannya adalah fokus ke agama begitu. Apakah ini juga bisa dibaca bahwa udah fokus di agama aja, jadi jangan cawe-cawe dengan urusan politik tanah air yang terjadi? Saya kira itu kan datangnya fokus ke agama, itu kan dia datang minta Pak Jokowi itu menjadi tokoh Islam. Pak Jokowi ini kan secara agama itu kan lebih bagus, beliau itu kan orang secara taat, beliau sholatnya bagus ya kan. Ini jadi lebih melihat ini bahwa Abu Bakar Ba'asyir datang. Saya mau ketawa dulu ngedenger ini ya. Kita balik dulu nih. Jokowi itu menjadi tokoh Islam. Pak Jokowi ini kan secara agama itu kan lebih bagus, beliau itu kan orang secara taat, beliau sholatnya bagus ya kan. Ini jadi lebih melihat ini bahwa coba lihat ya, secara taat saya tidak mau mengomentari itu karena itu mah sudahlah, itu mah nggak punya hak kita mengomentari. Cuman dikatakan Pak Jokowi ini sholatnya bagus. Saya sudah bikin beberapa video tentang sholatnya Jokowi, nggak ada bagus-bagusnya, nggak sah itu. Malah yang sekarang yang paling terakhir itu lebih parah daripada yang dulu. Yang dulu itu jelek Fatihahnya, tapi lisannya itu masih bergerak kalau beliau itu sholat yang sir itu. Sekarang itu bibirnya udah nggak gerak, tumaninah udah nggak ada kata sebagian orang begitu ya. Sholatnya bagus gimana? Nggak ada. Bapak jadilah menjadi tokoh Islam dan itu sah-sah saja. Dan itu bagi Pak Jokowi, beliau sekarang ini sudah menjadi tokoh Islam, tapi Islam moderat. Tapi dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ini sama, saya setuju dengan Mas Agung tadi. Jadi kita bisa melihat bagaimana kepentingan bangsa lebih diutamakan daripada kepentingan sektoral atau kepentingan ego sektoral yang kita mainkan selama ini. Jadi saya lihat ini pertemuan dua tokoh ini, Pak Abu Bakar Ba'asyir dengan Pak Jokowi, itu menunjukkan bahwa adanya penyatuan, untuk ada yang penyatuan. Jadi kita selesailah dari berbicara hal remeh-temeh. Mari kita bersatu membangun bangsa ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran. Jadi ini kita kawal pemerintahan ini secara baik. Kita tinggalkan hal-hal yang menyebabkan ini terjadi. Maunya ya begitu ya. Kita ini selesai membicarakan hal-hal yang remeh-temeh. Betul, maunya begitu. Cuman bukan berarti kita itu menutup mata. Karena permasalahan yang dimaksud remeh-temeh di sini mungkin adalah mengenai ijazah begitu ya. Yang kita dapatkan ini sudah terang benderang sekali.
bagaimana permasalahan Gibran, makin sini makin terbuka banyak kesalahannya. Bagaimana juga Pak Jokowi sampai sekarang tidak mau mengikuti gesturnya Gibran yang membukakan ijazah di halayak umum. Mana Pak Jokowi berani nggak? Nggak berani beliau itu. Jadi permasalahan silaturahim, kemudian permasalahan kita berbicara dengan dingin begitu ya, dari satu tokoh kepada tokoh yang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Ustadz Abu Bakar Ba'asyir di sini, itu bukan sebuah permasalahan. Betul, dan itu memang seharusnya lebih banyak dilakukan. Kan enak kalau kita melihat siapa itu Roy Suryo misalkan datang ke rumahnya Pak Jokowi, kemudian ngobrol di situ, balik dari situ datang lagi ke pengadilan, tuntut lagi Pak Jokowi gitu kan. Enak saja, enak sebetulnya kalau seperti itu ya. Kita ini apa ya, ingin kebaikan bagi bangsa Indonesia begitu, semuanya pun inginnya demikian. Cuman bukan berarti bahwa kecurangan-kecurangan di dalam berpolitik atau minimal dugaan-dugaan kecurangan di dalam berpolitik, kemudian kerugian negara itu dibiarkan, apalagi melibatkan nyawa begitu ya, seperti KM50 itu kan ada di bawah pemerintahannya yang bersangkutan Pak Jokowi. Bahkan Habib Rizik itu mengatakan Pak Jokowi bertanggung jawab. Sampai sekarang Pak Jokowi diam saja begitu, bergeming. Menandakan apa itu? Ya silahkan saja dilihat. Jadi tidak bisalah politik ya berpolitik, tetapi kita ini memiliki etika dan kita ini memiliki hukum. Dan kita ini tidak mau ya Indonesia ini hanya menjadi panggung politik saja tanpa nilai, tanpa etika, tanpa hukum begitu. Nggak mau. Masa kayak siapa Adli ini ya, Pak Adli ini katanya dia ketua Barajepe, pantesan begitu, orang udah cinta mati sama Jokowi ya, demikianlah adanya. Jadi disintegrasi bangsa ini adalah merupakan simbol untuk pengakuan bangsa dengan kedatangan Pak Abu Bakar Ba'asyir ke rumah Pak Jokowi. Apalagi Pak Abu Bakar Ba'asyir orang lebih tua datang ke rumah Pak Jokowi. Sebenarnya kan Pak Jokowi yang datang, tapi ini saya kira ini pasti akan ada hubungan timbal balik, dan ini bagus untuk kita, dan ini maksudnya lesson learn bagi kita ini yang berpolitik. Ya maunya begitu ya. Oh lah kita semua nih seluruh elemen bangsa mendukung Pak Jokowi. Aduh, sekarang ini ya yang menjadi presidennya itu Pak Prabowo bukan Jokowi. Kemudian ya gestur apapun yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu tidak akan bisa menutupi kebijakan-kebijakan yang Pak Jokowi lakukan, kebohongan-kebohongan yang telah beliau lakukan. Banyak kebohongan-kebohongannya itu dari mulai SMK sampai kemarin tuh ada pabrik juga yang hampir ya, bukan hampir ya sudah bangkrut itu gara-gara Pak Jokowi pesen tapi tidak tidak dituntaskan. Kemudian permasalahan hutang Indonesia yang menumpuk, kemudian kebijakan-kebijakan yang hanya bisa dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, belum lagi judi online di situ adanya. Banyak sekali permasalahannya. Lah ini ayo kita lupakan saja, ayo kita dukung Pak Jokowi. Dalam ranah politik iya kita aman, tapi lihat nanti di bawah itu ya judi online semakin merajalela, kemudian politik makin tidak jelas. Kesempatan masyarakat untuk ikut serta di dalam politik menjadi tidak jelas, masa depan anak-anak kita di dalam negara demokrasi semakin tidak jelas, kemudian kebebasan berbicara semakin ditutup dan lain sebagainya. Oh ya, di atas kita membicarakan politik, Pak Jokowi apa segala macam, tapi lain hal ya. Ini di akhir akan mengatakan Pak Agus Baskoro ini hati-hati terhadap Jokowi, hati-hati, karena emang kalau misalkan kita melihat euforianya seperti ini, ya yang masih mau berpikir objektif ini ya, bukan yang sudah termakan sama Pak Jokowi ya terserah. Kalau itu yang sudah cinta mati udah nggak bakalan bisa diajak berbicara begitu. Cuman yang masih netral kita hati-hati karena ini bagus juga ya Pak Jokowi, ternyata begitu politik juga di belakangnya. Ya hati-hati saja. Demikian ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.